Oke, baik semuanya. Selamat sore, Bapak Ibu. Jumpa lagi bersama saya, Diana, sebagai produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Bagaimana puasanya Bapak Ibu hari ini? Semoga masih tetap lancar, tetap semangat ya, karena kita sambil menunggu buka puasa, kita sambil belajar mengenai manfaat flavanol untuk kesehatan. Nah, seru banget nih. Topik kita hari ini adalah manfaat cocoa flavanol untuk penderita stroke. Seperti yang kita tahu ya, penyakit kardiovaskular seperti jantung dan stroke itu masih menjadi penyakit pembunuh utama nomor satu di dunia dan juga di Indonesia. Ya, nah nanti Dokter Indah akan menyampaikan materinya. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan saya akan menutup kolom chat 15 menit sebelum acara berakhir. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan nih untuk nggak nanya sama Dokter Winda ya. Oke, boleh ya kita panggilkan pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Halo, Halo dok, oke baik. Untuk tema kita hari ini, sore ini masih sama seperti hari Selasa kemarin ya dok ya, yaitu manfaat cocoa flavanol untuk penderita stroke. Oke, baik kalau begitu silahkan dokter Winda. oke, thank you di semangat pagi teman-teman FHI di sama-sama Merauke. Gimana nih puasanya? Hmm, lancar lah ya. Semoga lancar semua. Nggak terasa loh, ini aja kayaknya berarti udah minggu kedua ya. Wow, nggak berasa nanti. Wah, udah mau eh, Lebaran aja nih. Nah, jadi kalau rasanya makin deket tuh justru makin semangat harus puasanya ya kan, bukan jadi makin loyo. Nah, untuk menambah semangat ya, tentunya kita itu harus sehat. Ya kan, harus sehat supaya kita bisa menjalani puasa ini juga dengan nyaman. Nah, ini termasuk nih salah satu nih ada kita mau bahas hari ini adalah topik penyakit yang masih menjadi penyakit yang terbanyak ya di Indonesia maupun di dunia, yaitu tentang stroke. Yuk kita bahas. Untuk nambah ilmu, slide. Kalau soal stroke, saya rasa sih sepertinya teman-teman sudah lumayan banyak yang familiar ya. Stroke itu apa, sering banget ketemu gitu ya. Stroke itu pada dasarnya memang adalah salah satu penyakit di otak. Cuman mungkin bisa jadi juga beberapa tuh agak ada yang mirip-mirip. Sehingga kita kadang-kadang ngiranya stroke juga, tapi ternyata bukan masuk kategori stroke. Ya, jadi dikatakan stroke itu kalau kita mengalami suatu gangguan fungsi saraf yang terjadinya itu harus secara akut alias tiba-tiba. Ya, harus tiba-tiba. Nah, tiba-tibanya ini karena apa? Nah, karena adanya gangguan perdarahan di otak, ya. Gangguan peredaran darah di otak. Jadi ada masalah di eh, peredaran darahnya, ya. Jadi kalau kita lihat otak kita itu kan nggak cuma ada peredaran darah, tapi ada juga syaraf juga ada. Nah, jadi bisa aja nih kita mengalami masalah saraf gara-gara sarafnya sendiri. Tapi kalau stroke ini, dia mengalami masalah pada syaraf, tapi karena peredaran darahnya, bukan karena syarafnya sendiri. Gitu ya. Dan terjadinya itu dia tadi ya, harus akut alias mendadak atau cepat gitu ya. Nah, nanti gejala yang timbulnya, gejala gangguan saraf yang timbul itu sesuai dengan daerah di mana terjadi gangguan pada peredaran darah otak tersebut. Di area yang kena gangguan itu, disitulah nanti area persyarafan yang kena juga, sehingga gejala yang timbul juga biasanya sesuai dengan daerah tersebut. Itu baru dikatakan stroke. Slide. Nah, kalau kita lihat nih ya di Indonesia sendiri ya, di waktu terakhir nih tahun 2019, stroke itu menjadi urutan pertama yang mengakibatkan kematian. Itu sebanyak 131,8 per 100.000 penduduk. Ini kategorinya teman-teman, berdasarkan semua penyakit secara keseluruhan ya. Jadi kan kadang-kadang biasanya penyebab kematian itu ada dibedakan infeksius dan non infeksius. Nah, ini digabung aja itu stroke bahkan masih lebih tinggi ya. Stroke itu bahkan masih lebih tinggi dibandingkan penyakit yang mengakibatkan kematian itu karena golongan yang infeksiusnya. Infeksius saja masuk ini peringkatnya masih yang keempat, TBC ya. Jadi bahkan lebih tinggi daripada TBC loh. Ya, stroke itu masih lebih tinggi lagi, jauh lagi tingginya gitu ya. Jadi memang
stroke, jantung, diabetes itu masih menjadi penyebab kematian yang sangat mengkhawatirkan ya, terutama kalau kita di Indonesia karena angkanya sangat tinggi sekali. Slide. Ternyata nggak cuma di Indonesia doang, di dunia juga sama ya. Maka bahkan di dunia itu dikatakan setiap 3 detik itu ada 12,2 juta kasus stroke per tahunnya. Ya, itu atau setara seperti 1 dari 4 orang di dunia. Bayangkan berarti 25% loh. 25% orang di dunia itu setiap 3 detik itu kena kasus ada lagi kasus stroke-nya. Jadi tinggi banget, ya kan? Nah, jadi ini jumlahnya ini itu meningkat teman-teman bahkan sampai 50% selama 17 tahun terakhir ini. Dan kalau kita lihat lagi ya dari datanya ternyata 86% kematian di dunia itu disebabkan juga oleh stroke atau sekitar 143 juta kasus setiap tahunnya. Jadi memang tinggi banget ya. Di Indonesia aja tinggi, apalagi di dunia lebih tinggi lagi ya. Slide. Stroke ini dibagi dua. Mungkin ada teman-teman yang pernah dengar tuh stroke sumbatan sama stroke perdarahan ya. Stroke sumbatan atau stroke iskemik itu yang lebih banyak, di sekitar 85% ya. Lalu ada juga stroke hemoragik atau stroke perdarahan ini yang biasanya kita ngomong tuh pecah pecah pembuluh darahnya di otak gitu. Itu artinya stroke hemoragik. Itu lebih kecil, 15%, tapi sebenarnya lebih berbahaya atau lebih mematikan gitu ya. Walaupun sedikit jangan anggap enteng. Ini justru yang lebih berbahaya ya. Tapi sebenarnya sih dua-duanya sama-sama berbahaya. Bukan berarti nanti kalau teman-teman kenanya stroke iskemik, terus nggak apa-apa santai aja. Kenanya stroke iskemik kok, bukannya hemoragik, jadi belum berbahaya. Oh tidak, jangan jangan anggap enteng ya. Karena stroke iskemik pun nanti bisa berkembang jadi stroke hemoragik kalau nggak dijaga. Hati-hati. Slide. Nah, resikonya gimana? Siapa saja yang punya faktor resiko, siapa aja yang bisa beresiko untuk kena stroke ini. Nah, jadi itu dari faktor resikonya itu sebenarnya bisa dibagi dua, ya, non-modifiable dan modifiable. Jadi ada yang masih bisa dimodifikasi, ada yang udah nggak bisa dimodifikasi. Artinya kalau teman-teman memiliki resiko ini, resiko yang tidak bisa dimodifikasi ya, udah gitu, nggak bisa diapa-apain. Contohnya, yuk slide kita bahas. Nah, contoh-contoh faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Usia. Usia kita nggak bisa dong merubah usia kita, ngakalin usia kita supaya jadi lebih muda. Nggak bisa ya. Karena seiring usia kita bertambah, semakin tinggi usia kita, semakin banyak usia kita, maka resiko kita, faktor resiko kita untuk terkena stroke akan semakin tinggi juga. Otomatis kalau, saya nggak mau nih supaya resiko stroke saya semakin menurun, turunin usianya, nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa ya. Lalu juga jenis kelamin juga tidak bisa dimodifikasi. Ya, nggak bisa. Kita mungkin bisa mengganti alat kelamin, tapi tidak bisa merubah jenis kelamin kita. Ya, karena di dalam DNA kita sudah jelas kita eh, perempuan atau laki-laki. Secara DNA, ini ngomongin secara DNA ya. Secara DNA-nya. Nah, jadi itu udah bisa dirubah, di mana biasanya perempuan lebih beresiko untuk terkena stroke dibandingkan laki-laki. Gitu. Saya nggak mau supaya nggak terlalu beresiko kena stroke, saya ganti jadi laki-laki aja. Nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi kalau kita sudah jenis kelamin kita itu akan menentukan faktor resiko kita untuk terkena stroke. Lalu juga suku. Nah, kalau suku ini biasanya nanti ada hubungannya dengan gaya hidup, ya, hubungan dengan gaya hidup. Suku juga makanya bisa suku juga kita nggak bisa ganti, ya kan? Suku tidak bisa kita ganti. Sama halnya seperti riwayat keluarga juga. Riwayat keluarga juga tidak bisa kita ganti, ya. Kalau kita yang punya orang tua kita pernah terkena stroke, ya, ada riwayat stroke-nya, kita juga beresiko untuk terkena stroke juga. Nah, kita nggak bisa ya mengganti orang tua kan? Nah, jadi ya memang ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Tapi ada tapinya, ya.
Kalau seandainya kita nih sudah punya faktor resiko yang tidak bisa diubah ini, terus apa dong yang kita lakukan supaya kita menurunkan resiko terkena stroke tadi? Kita bisa merubah dari sisi faktor-faktor resiko yang masih bisa dimodifikasi. Apa aja? Slide. Nah, contoh hipertensi. Nah, kita yang hipertensi, otomatis pasti kita punya resiko untuk terkena stroke, ya kan? Nah, kalau gitu, kalau kita tahu kita punya hipertensi, berarti gimana nih? Hipertensi itu masih bisa dimodifikasi dengan apa? Kontrol tekanan darahnya, kontrol tensinya, ya. Jangan sampai tensinya itu sering tinggi, karena semakin sering dia kondisinya tinggi, semakin berpotensi dia untuk terkena stroke. Sama hal juga dengan diabetes, ya. Diabetes kita kalau udah kena diabetes ya seumur hidup kita akan diabetes. Cuman bukan berarti seumur hidup juga gula darah kita akan selamanya tinggi. Enggak, tergantung kitanya. Ya, kita masih bisa mengontrol gula darah kita ya, walaupun kita diabetes, tapi kita bisa menjadi diabetes yang terkontrol. Dalam artian gula darah kita bisa terjaga stabil, normal gitu ya. Itu salah satu cara juga kita untuk memodifikasi ya faktor resiko. Lalu juga dislipidemia atau kolesterol tinggi ya. Kolesterol kita tinggi nih, gimana caranya kita modifikasi? Ya, kita harus batasi asupan, ya, asupan kolesterol supaya kolesterol kita tidak tinggi sehingga meningkatkan resiko kita untuk terkena stroke. Termasuk juga hal-hal lain seperti merokok, ya. Terus juga apa namanya? Mungkin ada terapi hormonal, terutama terapi hormonal postmenopause, itu juga beresiko juga untuk meningkatkan stroke. Nutrisi makanan, ya, makanan juga lebih dipilih makanan yang lebih bernutrisi supaya lebih menurunkan resiko juga, ya, untuk terkena stroke. Lalu juga aktivitas fisik yang kurang ya ditingkatkan lagi supaya faktor resikonya jadi lebih menurun dan juga obesitas. Yang obesitas turunin berat badan supaya faktor resikonya jadi menurun dari terkena stroke. Slide. Nah, tanda-tandanya apa aja nih ya? Ini yang penting nih. Kalau umpamanya kita mengalami ini, waspadai, jangan-jangan kita terkena serangan stroke. Apa aja? Pertama yang kita bisa alami adalah kelemahan mendadak ya atau mati rasa pada wajah, lengan atau kaki, terutama pada satu sisi tubuh. Nah, jadi di sini kita rasanya tuh kayak lemesnya mendadak gitu ya. Kuncinya adalah mendadaknya ya teman-teman. Jadi mendadak, bukan lama-lama makin lemes, makin lemes, makin lemes. Itu namanya bukan stroke. Tapi kalau stroke itu dia harus mendadak. Tiba-tiba kok lemes gitu ya, atau lemah, atau mati rasa. Kita ngerasa wajah kita tiba-tiba kok baal ya gitu. Ya, atau lengan kita atau kaki kita, terutama pada satu sisi tubuh. Jadi satu sisi umpamanya kanan-kanan semua gitu ya. Kaki kanan, tangan kanan itu sama-sama mengalami kelemahan mendadak di saat yang sama. Nah, itu kita curiga ya. Lalu bisa juga kita mengalami kebingungan yang mendadak, gangguan berbicara dan juga gangguan pemahaman. Nah, ini bisa nih ya, mungkin kita jadi ngomongnya tiba-tiba celat, terus tiba-tiba kok kita kayak tiba-tiba kayak ngeblank ya, ngeblank. Tapi ini bukan jadi sering juga nih soalnya ya, ada yang kita, aduh aku tiba-tiba blank nih, jangan-jangan aku kena stroke. Enggak juga, jangan melihatnya hanya di situ aja. Jadi kita mendadak tuh ngeblank. Terus juga disertai dengan tadi ya kelemahan satu sisi, terus juga gangguan berbicara, ya. Atau kalau kita pada saat kita melihat juga tuh ada gangguan juga pada penglihatan, ya, baik pada satu ataupun kedua mata kita. Sama ya, namanya juga kita lagi lemah nih, ya kan, lemah sebelah gitu ya, lengannya lemah, kakinya lemah, biasanya tuh kita juga akan mengalami gangguan keseimbangan juga, apalagi lagi jalan. Tiba-tiba kita jadi sulit berjalan, bisa sampai jatuh, atau kita ngalamin pusing atau vertigo, dan juga bisa mengalami kehilangan keseimbangan atau koordinasi. Atau bisa juga nih, ada tambahan, tiba-tiba sakit kepala yang parah tanpa diketahui penyebabnya. Tapi ini biasanya gejala klinis tambahan untuk yang stroke hemoragik. Kalau yang stroke iskemik justru nggak ada sakit kepalanya. Gitu ya, slide. Nah, yang penting adalah teman-teman mencegah. Karena kita tahu banget ya, kalau kita sudah kena stroke, berat ya. Biasanya berat tuh.
berat secara mental berat, ya, secara fisik berat, belum lagi secara finansial. Waduh, ya, saya sering banget nih ketemu teman-teman atau pasien-pasien, ya, pasien-pasien yang kena stroke tuh sampai habis-habisan semua hartanya. Jadi paling penting teman-teman, terutama bagi teman-teman yang belum kena tapi punya faktor resiko, yuk kita cegah. Ya, kita juga jangan sampai deh kena stroke ini. Kalau nggak, aduh, berat sekali. Ya, cara mencegahnya gimana? Mulai dari ubah gaya hidup, termasuk juga makanan. Ya, mulai dari turunin berat badan. Yang merokok, stop merokoknya. Olahraga lebih teratur lagi. Dan kontrol stres. Ini biasanya yang paling susah. Ya, paling susah itu adalah mengontrol stres. Tuh suka kepikiran terus. Harus bisa ya teman-teman ya. Mulai sekarang harus bisa mengontrol diri sendiri dalam menghadapi stres. Jangan mau stres diikutin. Ya, semakin teman-teman ngikutin stres, itu teman-teman semakin beresiko nanti untuk terkena stroke. Kalau stroke, lebih stres lagi. Ya, bukan masalah jadi selesai, malah menambah masalah. Jadi harus lebih harus mulai latihan ya mengontrol stres ya. Jadi nggak boleh lagi nih ada kata, aduh nggak bisa kepikiran terus. No, harus belajar mengontrol stres ya. Lalu juga makanan tentunya harus kita ubah ya. Apa aja yang masuk ke dalam tubuh kita harus dijaga. Mulai dari memperbanyak konsumsi buah dan sayur, terus juga mengurangi makanan yang tinggi garam ya, tinggi lemak, minuman beralkohol, ini semua kita jaga ya, kita kurangin, dibatasin. Bukan nggak boleh sama sekali, tapi harus mulai dibatasi, pelan-pelan dikurangin ya. Pelan-pelan dikurangin, kurangin garamnya, kurangin lemaknya, kurangin alkoholnya ya, dan perbanyak lagi konsumsi buah dan sayurnya. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita, Cocoa Flavanol, ada varian original, sweet, Detem Liquid, Nutriflow, dan juga Flavanol Man. Slide. Kalau kita ngomongin soal Flavanol, tentunya kita akan ngomongin soal subclassnya, yaitu polyphenol, ya. Nah, di mana polifenol ini terkenal banget akan manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi ternyata teman-teman, dalam penelitian, kandungan flavonoid tinggi, terutama pada kokoa, ternyata juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular. Karena dalam jangka pendek, sekitar 2-8 jam, dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Di mana ini akan membantu banget untuk aliran darah yang lebih lancar, sehingga bisa membantu mencegah stroke, terutama untuk kasus kita topik kita pada hari ini ya. Nah, cuman memang nggak gampang untuk mendapatkan manfaat ini teman-teman ya. Karena kan biasanya kokoa itu kita sudah yang diolah sampai jadi coklat ya, di mana proses pengolahan ini justru cenderung menghancurkan kadar flavanol di dalamnya, sehingga ujung-ujungnya yang kita konsumsi malah nggak ada flavanolnya. Makanya nih dibutuhkan metode pengolahan biji kakao yang khusus supaya bisa menjaga kadar flavanol alaminya bisa tetap tinggi untuk kita konsumsi. Slide. Nah, di sini perusahaan kita itu Barry Clobot sudah menemukan metode pengolahannya dan sudah dipatenkan dan sudah diberi merek Acticoa. Nah, di sini metode mereka sudah kan Acticoa ini itu sudah terbukti mengandung hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Yang biasanya nih kalau pada coklat-coklat pada umumnya yang diproses secara konvensional itu justru kadar flavanolnya sudah sangat kecil sekali atau bahkan sudah nggak ada karena hilang dalam proses pengolahan. Slide. Selain itu juga ada kandungan Centella asiatica ya. Centella asiatica ini dia bagus banget ya karena dia tuh punya manfaat yang bagus banget untuk kulit, terutama untuk beberapa tahun ini. Beberapa tahun belakangan ini dia itu bagus banget dan terkenal sekali manfaatnya untuk kulit karena dia itu merupakan antiinflamasi ya. Antiinflamasi yang bisa memberikan efek minimal efek samping gitu. Tapi ternyata Centella asiatica ini juga bagus untuk kesehatan juga ya, apalagi untuk pembuluh darah ya. Untuk pembuluh darah karena ternyata Centella asiatica ini teman-teman, dia itu merupakan antioksidan yang juga bagus dalam merawat aliran darah termasuk juga untuk mengontrol kolesterol dan tekanan darah. Lalu ada juga black garlic
ya, black garlic atau bawang hitam, ini juga sama ya. Dia juga bagus sekali. Apalagi mungkin kalau garlic itu kita sudah lumayan familiar sebenarnya ya dari zaman dulu tuh. Wah, untuk kolesterol, buat darah tinggi, garlic, garlic, garlic itu udah sering banget, ya kan? Nah, tapi sekarang ini ada yang terbaru yaitu black garlic. Ya, black garlic ini adalah versi fermentasi dari bawang putih. Dan di sini dia itu sebenarnya memiliki manfaat yang sama seperti bawang putih, tapi dengan kekuatan yang berkali lipat lebih besar daripada bawang putih. Jadi dia tuh lebih efektif lagi ya dalam menurunkan kolesterol, dalam menjaga tekanan darah, dan otomatis merawat kardiovaskular. Slide. Selain itu juga ada kandungan vitamin B7, vitamin C, dan sistein juga yang tentunya semakin mendukung lagi ya untuk kita menjaga kesehatan. Di mana tentunya tadi kan salah satunya untuk kita mencegah memodifikasi ya, memodifikasi faktor risiko termasuk salah satunya adalah penurunan berat badan ya, penurunan berat badan supaya jangan sampai obesitas. Nah, ternyata di sini vitamin B7 juga bisa bantu untuk metabolisme atau pembakaran protein, karbohidrat, dan lemak supaya bisa menjadi energi dan tidak menjadi disimpan di dalam tubuh sehingga membuat kita jadi obesitas. Lalu juga tentunya ada vitamin C dan sistein ya dengan kekuatannya sebagai antioksidan bisa membantu kita untuk menjaga daya tahan tubuh supaya kita bisa tetap aktif ya. Aktif bahkan terutama secara fisik ya, aktif secara fisik karena sama juga ya. Aktivitas fisik juga termasuk salah satu cara kita untuk mengurangi resiko terkena stroke. Slide. Nah, tentunya sudah ada banyak studi klinis ya. Studi klinis sudah ada banyak banget. Teman-teman bahkan bisa cari sendiri di apa namanya di Google ya. Ini termasuk salah satunya ada studi klinis yang meneliti tentang hubungan antara kokoflavanol dengan fungsi endotelium dan nitric oxide. Ternyata dari hasil studi klinis, kokoflavanol dengan mengkonsumsinya dalam 4 minggu, itu ternyata dapat meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik, sehingga ini akan membuat elastisitas pada dinding pembuluh darah dan membuat aliran darah bisa lebih lancar. Slide. Lalu tentunya juga ada studi klinis juga nih yang sudah dipatenkan juga bahkan ya, di mana kokoflavanol itu ternyata bisa bantu untuk menurunkan berat badan nih supaya kita bisa mencegah tadi ya dari obesitas. Gimana caranya? Dengan mengatur ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi di sini emang agak berbeda ya, dia kerjanya dengan produk-produk untuk penurunan berat badan lainnya. Kalau produk-produk penurunan berat badan lainnya itu cenderung cuma ngebuang air, ya, ngebuang air aja. Buang air supaya eh, cepet turun. Nah, cuman namanya air kan kita tetap butuh terus ya. Akhirnya kan kita isi lagi, kita banyak minum lagi, gitu ya. Minum lagi, minum lagi, minum lagi, akhirnya naik lagi. Jadi memang penurunan berat badannya cenderung semu. Nah, di sini kokoflavanol justru dia eh, spesifik adalah untuk mengatur metabolisme lemaknya. Jadi memang lebih kepada pengolahan dari lemak yang berlebih di dalam tubuh kita. Gitu. Jadi memang sudah tidak hanya sekedar nurunin berat badan aja, tapi memang benar-benar menyehatkan tubuh kita karena lemak itu kita tahu adalah tempat penyimpanan toksin dan radikal bebas. Semakin tinggi kadar lemak dalam tubuh kita, maka semakin banyak nih kantong-kantong penyimpanan racun. Nah, tentunya kita nggak mau kan? Nah, di sini kokoflavanol itu ternyata bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme lemak. Jadi, di sini kita bisa membantu mengurangi kadar toksin dalam tubuh kita sekaligus turunin berat badan. Slide. Lalu tentu saja kita sudah punya klaim yang sudah di-approve ya, baik melalui EFSA maupun FDA, dan ini sudah menjadi panduan internasional dalam penggunaan cocoa flavanol. Di sini EFSA mengumumkan bahwa cocoa flavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dalam memberikan kontribusi aliran darah yang lebih normal. Lalu FDA juga sudah mengumumkan bahwa
Kualifikasi klaim kesehatan pada kokopropanol itu ternyata bisa bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Slide. Nah, jadi kita bisa merangkum nih manfaat kokopropanol ya. Nah, jadi kokopropanol ini dia bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah baik secara sistolik maupun diastolik, mengurangi resistensi terhadap insulin, menurunkan kadar kolesterol. Intinya adalah meningkatkan fungsi kita punya kardiovaskular. Selain itu juga dia karena adalah antioksidan, jadi bisa membantu mengurangi risiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Lalu ada DTM liquid. DTM liquid ini dia ini bahkan 3 kali lebih kuat ya, 3 kali lebih kuat dari flavanol original maupun sweet karena dia tidak hanya ada kandungan flavanolnya aja, tapi juga ada bantuan juga dari Centella asiatica dan black garlic yang semakin menopang atau semakin mendukung manfaatnya dalam menjaga elastisitas pembuluh darah atau fungsi kardiovaskular kita. Jadi otomatis dia punya manfaatnya itu bahkan 3 kali lebih kuat ya. Dan bonusnya dia juga bahkan bisa membantu juga menjaga ya, melancarkan sirkulasi aliran darah pada ginjal juga, di mana biasanya ginjal ini termasuk salah satu organ yang sering sekali menjadi komplikasi dari penyakit-penyakit kardiovaskular. Tentunya nih mungkin teman-teman yang sudah punya masalah terhadap kardiovaskular pasti familiar banget, ya kan? Ginjalnya masih aman gak nih? Karena biasanya kalau kita sudah kena kardiovaskular, hipertensi, hiperkolesterol, diabetes, wah obat-obatannya biasanya banyak. Akibatnya apa? Ginjal yang sering terkena imbasnya. Nah, ternyata dengan Favanol DTM tidak hanya untuk mengontrol tadi dengan kekuatan yang 3 kali lipat lebih kuat, dapat mengontrol masalah-masalah pada kardiovaskular, tapi juga sekaligus melindungi ginjal juga, supaya ginjal tidak mendapatkan dampak dari konsumsi obat-obatan yang banyak. Ya. Selain itu juga dia bisa membantu juga mempercepat proses pemaduka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Lalu ada NutriFlow. NutriFlow ini mungkin lebih kepada kita yang masih aktif ya, masih aktif, belum belum kena lah ya, ibarat kata nih, belum sampai kena stroke, tapi mungkin kita punya faktor risikonya nih. Nah, ini baru yang banget untuk konsumsi, kombinasikan dengan NutriFlow ini. Karena NutriFlow ini dia bagus banget untuk penyerapan nutrisi yang lebih baik untuk tubuh kita, supaya kita tidak perlu makan yang berlebihan. Nah, selain itu juga dia lebih efektif lagi untuk meningkatkan metabolisme lemak dan protein. Jadi bagus untuk yang pengen diet ya, pengen diet, nurunin menjaga berat badan, ya dia bagus untuk program penurunan berat badan karena bisa kita gunakan juga sebagai meal replacement. Tapi tidak hanya sekedar menurunkan berat badan, tapi sekaligus juga bisa membantu dalam pembentukan massa otot juga. Jadi supaya nih kita punya badan gitu ya, tidak hanya sekedar kurus aja, tapi juga memang kuat karena massa otot kita baik gitu ya. Bonusnya tentunya ada juga ya melindungi sel juga dari stres oksidatif, meningkatkan fungsi kardiovaskular, bagus juga untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku, serta membantu memperkuat daya tahan tubuh. Slide. Nah, jadi untuk konsumsinya gimana? Ya, untuk konsumsinya pada dasarnya adalah disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Jadi, biasanya nih itu harus dilakukan ya, nanti akan case-nya bisa berbeda-beda. Jadi memang harus kita mengkomunikasikan kepada tubuh kita sendiri ya, kira-kira kalau kita minum segini udah cukup belum ya? Nah, cuman untuk panduannya teman-teman bisa konsumsi original atau sweet itu bisa mulai dari 5 gram setiap harinya kalau saya rekomendasikan ya. Jadi mulai dari 5 gram atau disesuaikan tadi ya dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Slide. Nah, atau buat yang sudah punya masalah terutama ya pada sirkulasi darah, ini sangat rekomendasi banget nih. Ini termasuk salah satu produk saya kemarin dengan bocoran ini ternyata best seller kita banget dalam sejarah Flavanol ya, dalam sejarah FHI sorry, dalam sejarah FHI ini benar-benar produk yang sangat best seller sekali karena cepet banget habis.
Baru datang langsung rebutan orang ya, karena ternyata sangat sebagus itu. Ternyata sebagus itu, nggak nyangka juga sih. Tapi kita sangat bersyukur sekali ya, ternyata produk yang dihasilkan FHI itu bisa sangat segitunya bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Ini termasuk salah satunya nih DTM Liquid, itu dia bagus sekali untuk kardiovaskular. Ya, bagus sekali untuk kardiovaskular dan ini dikonsumsinya sebenarnya nggak harus banyak-banyak bahkan ya, cukup 1 sampai 2 saset per hari aja ya, sesuai dengan kebutuhan. Ini bagus sekali teman-teman. Jadi buat teman-teman yang terutama memang sudah punya masalah dengan kardiovaskular, harus banget untuk cobain DTM Liquid ini karena bisa sangat membantu teman-teman banget ya. Slide. Nah, kalau mungkin yang ingin tadi yang lebih aktif ya, itu boleh kombinasinya dengan NutriFlow. Nah, NutriFlow ini dia lebih ke diseduh ya. Diseduh, dia 1 sendok makan atau sekitar 15 gram, campur dengan air. Airnya pada dasarnya sebenarnya bebas sih, sukanya yang kental atau yang lebih encer tergantung selera teman-teman aja. Ya, ini bisa dikonsumsi 1 sampai 2 kali sehari dan juga bisa teman-teman gunakan sebagai pengganti makan pagi atau pengganti makan malam. Slide. Terima kasih. Habis ternyata. Oke, baik itu dia Bapak Ibu penjelasan dari Dokter Winda. Seru sekali ya dok ya, ternyata banyak sekali manfaat flavanoid untuk kesehatan dan salah satunya untuk stroke. Baik teman-teman, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan memberikan informasi mengenai acara dan juga promo ya. Oke, sudah muncul di layar handphone atau laptop Bapak Ibu ya. Jadi, Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media kami di Forever Healthy Indonesia Official untuk YouTube-nya. Kemudian Instagram-nya @foreverhealthy.id dan juga ada Facebook-nya di Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official dan juga ada TikTok-nya di @foreverhealthy.indonesia ya. Bapak Ibu bisa mengikuti seluruh sosial media kami untuk Bapak Ibu gunakan sebagai alat bantu dalam mempromosikan produk FAI. Nah, bagi Bapak Ibu yang sekiranya masih kurang jelas, yang ingin bertanya dengan Dokter Winda melalui WhatsApp, bisa langsung chat di nomor 0878 1706 6067. Pertanyaan Bapak Ibu akan langsung dijawab oleh Dokter Winda di jam 10 sampai dengan jam 5 sore. Nah, baik Bapak Ibu, ini juga kita akan membuat acara di tanggal 2 April nanti ya Dok ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah bergabung menjadi member, yuk ikuti produk training Benefits of Cocoa Flavanol di tanggal 2 April di Jakarta Design Center, Lotus Room. Tiketnya berbayar hanya Rp50.000 saja ya. Bapak Ibu bisa langsung ketemu Dokter Winda untuk langsung latihan berbicara mengenai kehebatan dari Cocoa Flavanol. Nah, kemudian kita juga ada promo Kemilau Ramadan ya. Jadi di bulan suci Ramadan ini kita memberikan promo untuk mendapatkan 1 gram logam mulia ya. Jadi Bapak Ibu cuma belanja coklat aja tuh bisa dapat emas. Periodenya sudah dilakukan dari tanggal 10 sampai 31 Maret 2024. Untuk info lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa langsung menanyakan kepada upline Bapak Ibu masing-masing. Nah, kita juga ada trip jalan-jalan nih ke Hong Kong, Shenzhen, Macau. 3 negara, 3 bahasa, 3 mata uang selama 8 hari 7 malam. Caranya dengan mengumpulkan 300 poin atau mengumpulkan 99 poin dan 18.000 CV pairing. Periode ini sudah kita mulai dari tanggal 1 Februari sampai nanti 31 Juli 2024. Nah, masih ada promo juga ini ya, Bapak Ibu ya. Sampai besok kita ada promo Apreng untuk Gold hanya 180 CV saja Bapak Ibu. Dan juga untuk Platinum 470 CV. Nah, bagi member yang sudah akumulasi CV telah mencapai sebelum promo ini berlangsung harus melakukan pembelanjaan minimal 20 CV untuk mendapatkan promo Apreng. Jadi Bapak Ibu bisa langsung segera belanja terutama untuk new member ya, untuk prospek baru bisa langsung ajak bergabung di paket Gold ataupun Platinum dalam rangka promo Apreng ini. Hanya sampai besok saja ya Bapak Ibu ya. Nah, kita juga nanti akan ada bisnis preview dan buka puasa bersama manajemen FAI di hari Sabtu nanti ya, tanggal 23 Maret 2024 kita mulai di jam 4 sore
ya. Acaranya di kantor pusat FAI di lantai 3 karena kita akan juga akan ada business preview yang dibawakan oleh Ibu Sri Rahayu, Ibu Ida dan juga Bapak Denny Aslani dan juga ada MC-nya Bu Yanti. Oke, baik Bapak Ibu, itu dia acara dan juga promonya ya. Sekarang kita langsung ke sesi tanya jawab ya dok ya. Sudah banyak sekali pertanyaan. Oke. Iya, dari Bu Bertalani. Oh, sebentar dari Ibu Sudarsi dulu ya. Selamat sore Mbak Diana dan Dokter Winda, senang bisa bergabung lagi di Zoom ya. Izin tanya, apakah Coco Flavanol bisa untuk menaikkan berat badan? Silakan. Oke. Sebenarnya Flavanol itu nggak bisa naikin berat badan karena kalorinya tuh kecil banget. Kalorinya kecil sekali Flavanol. Tapi sedangkan kita kalau untuk menaikkan berat badan itu kan prinsipnya adalah menaikkan asupan, menaikkan kalori. Nah, kalori pada Flavanol aja itu cuman dalam 5 gram itu cuma sekitar 20 kalori. Ya nggak bisa, ya nggak cukup lah untuk menaikkan berat badan ya. Tentunya kalau untuk menaikkan berat badan tetap ya adalah makan. Makannya dibanyakin ya, porsinya dibanyakin. Tapi ini kadang-kadang yang suka salah. Ya, sering sekali kita tuh untuk naikin berat badan tuh cuman prinsipnya adalah banyakin makan. Tapi sebenarnya seharusnya eh, makannya juga harus yang benar. Apa yang dimakan gitu, apa makan yang tepat. Karena prinsipnya adalah kita ingin menaikkan berat badan, apakah kita hanya sekedar ingin naik berat badan saja atau kita ingin mendapatkan berat badan yang ideal dan sehat. Nah, tentunya kalau kita ingin menaikkan berat badan gitu ya kita pengennya kalau bisa yang naik itu ya jangan lemak yang naik ya, jangan lemak yang naik, tapi yang dinaikkan adalah otot gitu. Menaikkan otot supaya apa? Supaya walaupun berat badan kita naik, tapi naiknya tuh naik yang sehat gitu ya, naik yang sehat, bukan naik yang asal naik-naik aja. Karena kalau seandainya nih kenaikan berat badan kita emang naik, tapi yang naik banyak itu malah ada lemak, itu malah akan nantinya mengganggu metabolisme. Ya, mengganggu metabolisme tubuh sehingga malah jadi nggak sehat, nggak bagus juga. Ya, ini sering banget soalnya ada banyak juga yang nanya seperti ini. Jadi kalau Flavanol itu dia justru bisa membantu kita supaya kita bisa menaikkan berat badan dengan aman. Supaya apa? Karena tadi kan biasanya kita kalau umpamanya kita mau naikin berat badan itu tuh fokusnya dengan makan. Makannya pokoknya kadang-kadang bahkan pokoknya makan berlebihan, apa aja dimakanin gitu kan. Nah, kadang-kadang kita suka salah yang kita makan. Kita cenderung cuma makan lemak, 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 gula, karbohidrat, ya kan? Bukan protein. Nah, ini justru jangan sampai si karbohidrat ataupun lemak tersebut itu malah membuat masalah baru nantinya untuk tubuh kita. Naik berat badan, iya betul, tapi sekaligus naik yang lain juga, ya kan? Naik tekanan darah, naik kolesterol, malah jadi diabetes, kita tentunya nggak mau itu, ya kan? Nah, jadi kita maunya walaupun kita naik berat badan, tapi naik berat badan yang sehat. Nah, ini tetaplah didampingi dengan Flavanol. Supaya apa? Untuk kelebihan dari karbohidrat, kelebihan dari lemaknya itu bisa tetap dibakar menjadi energi supaya bisa membantu untuk juga nanti menambah massa ototnya. Jadi kenaikan berat badannya lebih kepada kenaikan massa otot, bukan kenaikan lemak gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Bertalani ya dok. Selamat sore Dokter Winda. Apakah kalau sudah kena stroke masih bisa sembuh atau bisa normal kembali ya dok? Oke, ini akan tergantung ya, tergantung kena stroke-nya lalu di terapinya jarak dari antara kena serangan stroke sampai dilakukan terapi itu berapa lama. Semakin lama itu maka akan semakin sulit untuk sampai bisa kembali sepenuhnya normal. Ya, sampai sepenuhnya normal. Karena biasanya yang cepat aja kita cepat melakukan tindakan aja itu eh tidak bisa sampai 100% banget normalnya gitu ya. Jadi lebih kepada kita orang luar yang melihat, wah kayaknya udah ini udah normal banget ya, sehat normal. Nah, tapi mungkin dari si pasien sendiri masih ada merasakan sedikit gejala sisanya. Seperti mungkin tangannya sebelah masih agak sedikit terasa lebih berat dibandingkan yang sebelahnya lagi. Seperti itu contohnya. Tapi it's okay. Kenapa? Secara keseluruhan orang lain melihatnya sudah normal.
seperti itu. Jadi memang ini bukan nggak bisa, cuman memang tergantung seberapa cepat dilakukan tindakannya. Sedangkan apa namanya biasanya sering sekali kan udah telat, ya kan? Kena stroke-nya kapan, baru cari pengobatannya kapan. Nah, biasanya suka gitu. Makanya kadang-kadang ujung-ujungnya ya udah sulit untuk sembuh sampai normal banget mas sudah sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Ya, kalau secara kualitas masih bisa kok ditingkatkan. Cuman kalau sampai totally normal balik seperti sebelum stroke, itu yang berat. Karena kerusakan di otaknya sendiri, persyarafannya sudah terlalu luas biasanya kalau udah kelamaan ya. Udah luas, sedangkan sel saraf aja itu untuk beregenerasi satu aja itu sudah lama banget, tahunan, ya tahunan, lama sekali. Apalagi kalau sudah banyak yang mau kita harapkan beregenerasi. Kerjainnya aja udah bisa mungkin bisa membutuhkan puluhan tahun kalau kita hitung-hitung ya. Sekarang pertanyaannya apakah umurnya nyampe puluhan tahun lagi gitu kan sampai sempatkah dia bisa merasakan kesembuhan yang atau kenormalan kembali itu belum tentu kan gitu. Jadi lebih ke sana ya. Jadi memang harapannya di sini bukanlah untuk sampai normal kembali, tapi untuk meningkatkan kualitas hidupnya sampai mendekati normal. Syukur-syukur sih bisa normal kembali, makanya tadi akan tergantung seberapa cepat ditangani. Oke? Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak atau Ibu Yospin nih. Izin tanya dok, apakah pasien hipertensi yang sudah minum obat hipertensi bisa konsumsi flavanol dan flavanol apa yang cocok untuk dikonsumsi serta bagaimana cara dosis serta aturan pakainya? Terima kasih. Oh, tentu boleh banget, sangat boleh ya. Justru ini yang yang target-target yang eh, sangat diharapkan sekali untuk konsumsi flavanol ya. Memang sudah ada hipertensi, udah minum obat hipertensi lagi. Otomatis nih kalau udah minum obat hipertensi berarti kan obatnya pasti seumur hidup, ya kan? Obatnya pasti seumur hidup dan tentunya di sini targetnya adalah apa? Targetnya adalah gimana caranya supaya jangan sampai nih dari hipertensi jadi berkembang ke komplikasi yang lain seperti stroke kah, atau serangan jantung atau malah jadi gagal ginjal. Karena ini sering banget. Ya, sering banget nanti dari hipertensi, mungkin udah hipertensi sampai mungkin 15 tahun, 20 tahun, akhirnya 15 tahun, 20 tahun kemudian ya, itu mulailah kena lah ginjalnya, mungkin sudah ada yang sampai udah kena stroke, atau sudah mulai kena serangan jantung, macam-macam. Tentunya kan kita ingin menghindari itu semua. Nah, justru mereka ini yang sangat direkomendasikan sekali untuk konsumsi flavanol supaya membantu untuk mencegah komplikasi lebih lanjut dari hipertensinya. Untuk konsumsinya yang mana yang paling cocok? Saya sih sebenarnya secara pribadi kalau memang sudah hipertensi dan sudah minum obat hipertensi, lebih rekomend bahkan konsumsinya yang liquid ya, yang liquid. Nanti konsumsinya boleh 1 sampai 2 saset. Kalau kebetulan ini sudah minum obat hipertensi, 1 saset aja dulu. 1 saset aja dulu konsumsinya. Nanti diminumnya sebelum minum obat hipertensinya. Ya, sekitar 1 sampai 2 jam sebelum minum obat hipertensi. Jadi mungkin nih ada nanti minum liquid dulu, habis itu makan, habis itu baru mau minum obat hipertensi. Ya, nanti boleh diminum pagi boleh, yang malam juga boleh bebas. Nyamannya aja gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ani. Sorry Dokter Winda, saya mau bertanya nih, kalau sakit hepatitis B itu bagus minumnya yang mana ya dok? Kalau hepatitis B itu kan sebenarnya dia adalah infeksi ya, infeksi virus. Jadi untuk penanganannya sendiri tentunya memang sudah ada obat antivirusnya yang harus dikonsumsi. Nah, cuman di sini Cocofavanol perannya lebih kepada menjaga supaya tidak semakin berat ya efek komplikasi dari si hepatitis B-nya. Nah, nanti ini boleh sebenarnya yang mana aja boleh kok. Ya original boleh, sweet boleh. Terus original atau sweet aja sih kalau saran saya yang dikonsumsi kalau untuk kasus hepatitis B. Ya, nanti minum dosisnya mulai dari 10 gram. Kalau kira-kira kurang boleh ditingkatkan. Ya, ditambahin per 5 gram. Oke, disesuaikan aja sama kebutuhan tubuh ya.
Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Anas nih. Sore Dokter Winda, ada titipan pertanyaan. Anak usia 2 tahun di usus ada bakteri, sering buang air besar terus, apa bisa terapi dengan Flavanol? Terus variannya yang mana? Karena sudah ke dokter dikasih antibiotik, tapi jika habis obat begitu lagi BAB-nya karena ada bakterinya di usus 12 jari. Oke, sebenarnya sih begini, eh bakteri itu memang pasti ada ya. Nah, di usus itu memang tempatnya bakteri di situ karena kan dia akan berperan untuk proses pembusukan ya, pembusukan feses gitu. Nah, cuman mungkin di sini konteksnya adalah eh, berlebihan. Nah, mungkin di sini evaluasi saya nggak tahu sih. Di sini oke, BAB-nya sering ya. Nah, tim mungkin harus evaluasi dulu BAB-nya. BAB-nya apakah seberapa sering, berapa kali sehari, teksturnya bagaimana, ya, apakah encer, mencret, atau tetap solid gitu, ya, tetap solid. Nah itu nanti juga dievaluasi. Nah kadang-kadang ini belum tentu karena ada bakteri. Ya, kalau kejadiannya berulang, kadang-kadang sebenarnya belum tentu karena bakterinya. Jangan-jangan si anak tersebut emang ada intoleran terhadap sesuatu. Nah, ini bisa dievaluasi juga, ya. Mungkin ini harus dievaluasi sih. Mungkin lebih bagus memang kembali ke dokter untuk dievaluasi lebih lanjut kenapa kejadian ini berulang. Takutnya dia ada intoleran. Kadang-kadang kan contohnya gini, ada beberapa anak-anak yang memang dia intoleran terhadap laktosa, contohnya, terhadap susu. Nah, jadi kalau dia dikasih susu, ya akan mencet terus gitu ya akan kejadian terus. Nah kalau kayak gitu kan berarti nggak boleh kasih susunya, nggak diganti yang lain gitu. Alergi terhadap susu sapi contohnya. Takutnya dia sebenarnya lebih kepada alergi, bukan karena bakteri. Nah ini mungkin harus dievaluasi lebih jauh sih bagaimana. Kalau untuk terapi Flavanol sih bisa-bisa aja. Boleh-boleh aja, tapi memang ini lebih baiknya sih mungkin harus yang lebih tepat ya kalau menurut saya. Tetap lebih tepat dulu eh, untuk masalah kepada penyebab sebenarnya dari BAB-nya yang sering ini. Apakah memang benar-benar karena bakteri atau karena memang ada intoleransi terhadap suatu zat gitu. Jadi supaya ini kita juga kasih flavanol itu bisa lebih tepat. Takutnya nih contohnya dia itu ada intoleransi terhadap bahan tertentu, di mana mungkin bahan tersebut juga mirip-mirip dengan kokoflavanol. Yang ada dia konsumsi kokoflavanol malah jadi intoleran. Itu juga kan kasihan. Beda ya kita kalau umpamanya mau terapi alergi pada anak-anak dengan terapi alergi pada orang dewasa kan agak berbeda. Nggak bisa kita samakan. Kalau pada anak-anak kita terapi paksakan nih, terapi alergi, itu kasihan. Dan ibaratnya malah takutnya nanti beresiko dianya malah makin dehidrasi, malah resikonya lebih besar. Beda kepada kita yang orang dewasa yang bisa lebih siap gitu ya, lebih siap dalam melakukan terapi alergi. Nah, jadi kalau menurut saya sih lebih baik pastikan dulu aja Bu, karena ini masih anak-anak usia 2 tahun. Ya, pastikan dulu aja penyebab dia BAB apa BAB yang sering ini kenapa. Gitu. Sebelum dikasih kokofavanolnya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan tadi ya dok, Bu Berta menambahkan lagi, kalau yang kena stroke sebaiknya minum koko yang mana dan takaran minumnya berapa sendok dan berapa kali sehari? Kalau stroke saya sangat rekomen banget minumnya liquid ya. Kalau bisa minumnya liquid. Liquid tuh lebih bagus untuk kasus apalagi yang udah kena stroke seperti ini. Kalau bisa minumnya 2 saset per hari. Ya, lebih bagus. Nanti minumnya satu pagi, satu sore gitu ya. Coba liquid dulu aja. Nanti kalau kira-kira kurang, liquidnya boleh ditambah lagi dengan original. Ya, Oke, selanjutnya dari Ibu Dwi Lestari nih, mau tanya apakah banyak makan telur bisa bikin penyakit jantung dan hipertensi serta stroke dok? nggak juga, tergantung. Ya, tergantung telurnya diolahnya seperti apa. Ya. Jadi kalau untuk kita melihat ya bikin penyakit jantung, hipertensi dan stroke, kita nggak bisa ngelihat hanya satu item.
ya. Bisa lihat hanya makan telur bikin penyakit jantung, hipertensi dan stroke. Enggak juga. Bisa iya, bisa enggak, tergantung ya. Pertama, banyaknya seberapa banyak. Kedua, telurnya diolah seperti apa? Direbus, dikukus, digoreng, diapain? Ya kan? Terus juga habis itu juga telurnya telur apa? Telur telur puyuh, telur ayam kampung, telur bebek, telur apa? Lalu juga selain itu juga makanan yang lain bagaimana? Apakah makan cuma telur doang? Banyak. Yang lain gimana? Makan daging nggak? Makan ikan nggak? Makan seafood nggak? Nah, jadi kita nggak bisa melihat hanya satu item aja gitu. Itu nggak bisa. Kita harus melihat secara keseluruhan gitu ya. Jadi harus lihat pola makan kita secara keseluruhan karena kalau kita cuma lihat satu item sih nggak bisa dikatakan bisa bikin penyakit jantung, hipertensi, dan stroke karena ini harus ini kok kombinasi dari berbagai macam gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Indah. Selanjutnya masih dari Bapak atau Ibu Yospin. Selamat sore, Dok. Mau tanya apakah Nutriflo bisa dikonsumsi langsung tanpa diseduh air hangat? Oh enggak, kalau NutriFlow harus diseduh ya, berbeda dengan eh yang dulu kita DTM bubuk gitu ya, beda ya. Lagi pula eh NutriFlow 15 gram loh, digado mah kesel kali. Seret Bu ya, seret nanti kalau seandainya digado Nutriflow-nya. Jadi tetap harus diseduh. 15 gram tuh banyak loh. Saya aja kemarin pengalaman kalau yang DTM bubuk, beberapa yang nggak biasa lumayan seret. Kalau apa konsumsinya tanpa diseduh. Padahal cuma 3,5 gram aja. Apalagi ini 15 gram, 5 kali lipat ya, hampir 5 kali lipatnya. Wah, ini mah mabok nanti. Jadi harus diseduh Oke. ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Selanjutnya pertanyaan terakhir, Dok, dari Bu Ida. Ada teman nih, Dok, dia asam lambung, asam lambung kali ya, Bu ya. Asam Lambung. lambung, dokter bilang nggak boleh minum coklat dulu. Dia penggemar coklat. Itu solusinya gimana ya, Dok? Baiknya dia konsumsi yang mana dulu, Dokter Winda? Terima kasih. Oke, memang benar. Jadi memang kenapa nggak boleh konsumsi coklat? Karena memang kakao itu dia itu kandungannya asam. Apalagi kayak kakao kita ya, cocoa flavanol kita. Itu kan dia pure ya, natural cocoa. Jadi bukan ekstrak flavanol doang gitu, enggak ya. Tapi memang pure cocoa. Makanya nutrisinya juga nggak hanya flavanol aja, tapi nutrisinya banyak banget. Semua yang ada di cocoa ada di dalam flavanol kita ini. Nah, jadi memang termasuk juga dia membawa asam bawaan dari si kakaonya juga gitu ya. Karena memang dia natural. Jadi mungkin bagi yang asam lambung itu bisa ke-trigger, bisa tertrigger. Nah, cuman biasanya kalau kondisinya seperti ini, kok solusinya saya arahkan konsumsi flavanolnya itu setelah makan. Saya pribadi juga kebetulan memang punya mah juga sama ya, punya masalah asam lambung. Itu saya biasanya konsumsi flavanol itu justru setelah makan. Saya nggak biasa minum flavanol itu sebelum makan. Karena takut, sama juga sih, takut asam lambungnya ke-trigger. Walaupun pernah sih, waktu itu saya pernah minum flavanol itu sebelum makan, nggak masalah. Mungkin karena udah terbiasa, ya sudah lebih toleran, jadi udah nggak iritatif lagi, gitu. Sudah tidak iritatif. Cuman kan ibarat kata daripada kecuali kondisinya darurat, saya lebih prefer tetap setelah makan supaya apa? Karena kan kadang-kadang kalau udah kumat asam lambung kan jadi ngeganggu ya, nggak enak, nggak nyaman. Jadi ya udah ambil aman aja. Bukan nggak mau. Buktinya saya pernah juga sih coba sebelum pas lagi perut kosong, ternyata aman juga. Cuman saya lebih prefer tetap konsumsi flavanol itu setelah makan aja. Nah, itu jadi bisa tuh mungkin diikutin aja. Ya minumnya setelah makan supaya lebih nyaman gitu. Nanti lama-lama sebenarnya udah lebih toleran kok sama ketoprofanol. Jadi ibaratnya kalaupun nggak sengaja keminumnya nanti sebelum makan, itu bisa tetap aman juga karena sudah terbiasa lambungnya gitu. Tapi untuk awal tetap lebih baik konsumsinya setelah makan aja. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya itu adalah dibandingkan dengan masalah kesehatan yang dimiliki gitu ya. Jadi kita semua kan kalkulasi ya teman-teman, plus minus. Plusnya apa? Minusnya apa? Ini bisa bikin asam lambung
ya karena kebetulan memang punya asam lambung, jadi bisa men-trigger asam lambung kita. Tapi plusnya apa? Sirkulasi darah bisa lebih lancar. Sirkulasi darah bisa lebih lancar, otomatis kita bisa terlindungi, tercegah dari penyakit stroke, penyakit jantung, ya. Ginjal kita juga lebih terjaga. Nah, sekarang kita tinggal timbang aja mana bagi kita yang lebih penting, asam lambung atau jantung, penghindaran terhadap jantung, stroke, dan ginjal contohnya. Nah, itu tinggal kalkulasi aja, lebih lebih penting yang mana. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Itu dia tadi pertanyaan terakhir dari Bu Ida ya dok ya. Kalau begitu sebelum saya tutup karena waktunya juga sudah 1 jam, ada yang ingin disampaikan dok? Oke, saya ingin eh, apa ya? Ini tadi kemarin baru baca berita itu ya. Katanya tuh habis El Nino, sekarang kita akan bentar lagi menghadapi namanya La Nina. Wis, La Nina. Jadi saya baca-baca sih kalau La Nina ini itu kayaknya sih sudah mulai kita alami ya, teman-teman, karena katanya cuacanya tuh kalau El Nino itu cenderung lebih ke panas, La Nina ini justru katanya lebih kepada hujan. Hujan ya, cuaca dingin. Apalagi nih mungkin sekarang mungkin beberapa teman-teman udah mulai berasa juga, saya juga kemarin sempat berasa juga ya, tiba-tiba nggak tahu kenapa nggak ada demam, padahal bahkan nggak ada main hujan-hujanan juga, suara hilang. Suara hilang dengan sendiri yang nggak tahu kenapa. Jadi ini aja mungkin agak-agak terasa agak lebih seksi kan suaranya. Nah, jadi ini mungkin saat yang buat kita semua juga, apalagi teman-teman yang berpuasa, biar puasanya lancar, lebih dijaga lagi kesehatannya. Ya, karena ini cuaca makin amburadul ya. Bakalan banyak hujan ya, bakal udara dingin. Jadi supaya kita tetap fit ya, konsumsi terus kokooflavanolnya biar metabolisme tubuh kita tetap baik, produksi itu energi kita tetap bagus, jadi bisa memberikan kehangatan untuk tubuh kita dalam menghadapi udara dingin di luar. Ya, jadi tetap sehat terus, konsumsi flavanolnya dalam menghadapi La Nina. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Itu tadi teman-teman ya tips dari Dokter Winda. Dan teman-teman juga pastinya sudah tahu ya kalau salah satu produk kita yaitu DTM Liquid sudah teruji, sudah dites juga bahwa dia masuk ke dalam kategori antioksidan kuat ya. Jadi jangan lupa untuk selalu konsumsi koko flavanol pada saat sahur ataupun berbuka puasa supaya badan tetap sehat, fit dan jauh dari penyakit. Kalau begitu, saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat sore, selamat menyambut buka puasa, Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah waktunya buka puasa ya di sana ya. Untuk Jakarta masih nanti soalnya dok ya. Iya, mau Oke, baik. buru-buru takjil dulu. Iya, mungkin ada yang mau beli kue ya. Kemarin ada yang chat mau izin beli kue. Oke, kalau gitu saya akhiri ya dok ya. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Selamat Terima sore. kasih, Mbak Diana. Selamat Terima sore, kasih. Mbak Diana, Winda.